Ini adalah seri compact terakhir dari Sony, merupakan versi kecilnya dari Sony Xperia XZ2. Walau versi kecil, Sony berusaha memberikan performa yang terbaik, tidak jauh berbeda dengan versi bongsornya. Tapi berhubung sekarang kita masuk di tahun 2023 sedangkan HP ini lahir di tahun 2018, tentu akan jadi pertanyaan, apakah seri compact ini akan menjalani musim terakhirnya di tahun ini atau masih sanggup dengan segala kekurangannya. Ini ceritaku tentang pengalaman memakai Sony Xperia XZ2 Compact di tahun 2023. Time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same. Pembahasan kali ini akan saya tuangkan tentang unek-unek saya, baik faktor yang mengganggu banget, faktor mengganggu yang masih bisa ditolerir, dan faktor yang saya suka. Kita mulai dari faktor yang mengganggu banget saja dulu ya. Langsung saja, issue ghost touch. Yap, ada kalanya penyakit ini menjangkit khususnya dalam bermain game. Chipset HP ini pakai Snapdragon 845 dengan skor Antutu 300 ribuan. Tentu untuk sekedar main push rank atau bahkan mainkan game berat Genshin Impact, HP ini masih bisa dijalankan. Tapi ketika saya mencoba main Mobile Legends, terkadang touch responnya ngacak. Tidak sesuai dengan apa yang kita sentuh. Tentu dalam bermain game online, hal ini benar-benar mengganggu jalannya pertandingan. Entah emang unit kami saja atau ada teman-teman user seri ini yang merasakan hal serupa? Kata orang sih seri XZ2 versi gedenya yang lebih rawan dari seri compactnya. Tapi justru yang versi gedenya saya pernah punya dan tidak pernah alami hal tersebut. Ada caranya sih sebenarnya, tinggal tekan tombol power saja HP ini sudah normal kembali. Tapi apa iya harus gitu terus? So, kesimpulannya, walaupun secara software masih mumpuni, secara hardware Xperia XZ2 Compact punya saya ini sudah kurang layak untuk bermain game. Faktor yang masih bisa ditolerir. Untuk faktor ini sebenarnya masuk ke subjektif saya ya guys. Contoh, baterai. Ingin HP mungil dan compact dengan kapasitas baterai besar? Mustahil guys. Tapi kami juga kurang tahu ke depannya, pasti ada teknologi baru yang bisa menjawab keinginan itu. Baterai dari Sony Xperia XZ2 Compact 2870 mAh. Kita pernah uji coba tes Antutu, Geekbench 3D dan lain-lain secara kontinu. HP ini punya SOT 4,5 jam. Untuk ukuran baterai segitu sih masih lumayan menurut kami. Contoh kedua, untuk record videonya, apalagi di situasi terik matahari. Kita pernah tes terjadi beberapa fungsi kamera dinonaktifkan karena suhu sistemnya meningkat. Tapi memang situasi uji coba itu kami lakukan ketika uji performa secara terus-menerus sehingga suhu sistemnya belum bisa stabil. Jika kondisi normal, gejala fungsi dinonaktifkan jarang kami temui. Istilahnya tidak separah Sony Xperia XZ2 Premium yang lebih sering kena overheat ketika rekam video. Contoh ketiga, di sisi entertainment-nya. Pertama kita sorotin dari segi layarnya yang berdiagonal kecil 5 inci saja. Sony tetap kasih fitur yang terbaik. Punya resolusi Full HD+, bisa putar video YouTube dengan opsi HDR, semburan audionya pun juga sudah dual speaker stereo. Namun sayangnya tidak ada jack audio 3,5 mm, padahal jika dikasih jack audio, Sony Xperia XZ2 Compact bisa jadi opsi media player Android yang multifungsi menurut dari desainnya yang compact. Untuk scroll menu, buka tutup aplikasi, HP ini masih lancar, terlihat mulus walaupun 60 Hz. Mungkin karena sistem operasinya yang masuk ke kategori mantan flagship. Namun, untuk ketik-ketik pesan di HP ini membuat jari kita sudah merasa kesusahan. Sering miss pencet. Ya, karena bisa jadi mata kita sudah terbiasa dengan HP berlayar besar. So, dari segi multimedia, Xperia XZ2 Compact masih bisa kita nikmati. Namun, dalam menjalankan aplikasi sosial media misalnya seperti balas chat, butuh kebiasaan dan kesabaran. Kita masuk ke faktor yang saya suka. Dari semua yang ada di Xperia XZ2 Compact yang tertinggal dan bisa benar-benar masih optimal menurut kami, di
kameranya. Kita masih bisa menghasilkan foto dengan kualitas di atas HP-HP sejutaan, bahkan 2 jutaan. Pewarnaannya memang terkadang miss, khususnya warna kulit manusia cenderung kemerahan. Namun untuk objek lain masih terasa kualitas dari resolusi 19 megapiksel. Untuk video juga masih juara, ini bedanya. HP mantan flagship dengan HP low entry. HP low entry boleh sekarang bagusin hasil foto lewat AI, tapi tidak bisa berbuat banyak dalam hal video. Video Xperia XZ Compact bisa merekam 4K 30 fps dan Full HD 60 fps serta Full HD 30 fps untuk yang lebih stabil. Karena ada ACE-nya, guncangannya terbilang minim. Untuk kualitas rekaman suaranya juga masih oke, soalnya disematkan dual mikrofon di bagian atas dan bawah. When you want to get off the darkest ground, but gravity pulls you straight down. Earth from a bird's eye view. You should grow feathers and see this too. When you want to get off the darkest ground, but gravity pulls you straight down. Dan yang terakhir, walaupun terdengar receh, tapi menurut kami punya HP lama yang sudah menggunakan port USB Type-C lebih meringankan beban kita membawa banyak jenis kabel colokan. Kecepatannya 18 watt. Dari 15% ke 100% butuh waktu 1,5 jam untuk penuh. So, kesimpulannya Sony Xperia XZ2 Compact ini apakah masih bisa lanjut di tahun 2023? Dari pengalaman yang saya bagikan, HP ini sudah kurang cocok buat main game karena ada masalah dengan sentuhannya. Kurang cocok untuk HP utama karena masalah layar yang kecil membuat kita susah chattingan. Terus kalau ada yang tanya masalah IMEI, skip lah ya pertanyaan itu. Beli yang WiFi only saja atau jika beruntung beli all operator, itu adalah hoki Anda. Kelebihannya menurut kami tinggal kameranya saja dan bentuk desainnya yang compact, enak digenggam maupun dikantongi. Kelebihan chipset Snapdragon 845 di dalamnya bisa Anda gunakan untuk edit video misalkan. Proses rendernya juga masih tergolong oke. Intinya karena bentuknya kecil, Sony Xperia XZ2 Compact di tahun 2023 bisa jadi potongan puzzle pelengkap HP utama untuk produktivitas. Entah Anda bisa memaksimalkannya atau alasan beli karena Anda memang fansnya Sony yang cuma ngidam punya HP seri compact terakhir dari Sony. Kalau fans mah bebas, apalagi harganya sudah murah di bawah 1 jutaan. Saya Vanilla dari tim Gadget Pahlawan, pamit, bye guys.